Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lely Cahyani, NIM 2024-10-10-2013 dari kelas Data Mining A. Di sini saya mendapatkan tugas praktikum data mining yaitu tentang eksplorasi data dengan Matplotlib. Nah, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna dari data training dan data testing. Untuk dataset sendiri yaitu kumpulan atau himpunan data yang dikumpulkan dari beberapa informasi untuk diproses lagi menjadi informasi yang lebih berguna atau data yang digunakan pada data mining. Nah, di dalam dataset itu terdiri beberapa atribut dan juga kelas dari objek yang sedang kita amati. Tujuannya yaitu untuk mencari pengetahuan mengenai prediksi atau perkiraan dari objek yang sedang kita amati. Kemudian kita mengenal istilah dari data training dan data testing, seperti itu. Nah, untuk data training sendiri yaitu data yang digunakan untuk melatih algoritma dari e-learning. Tujuannya yaitu untuk membuat e-learning belajar dan memahami data yang diinputkan agar bisa menjalankan fungsi atau algoritma yang kita harapkan. Nah, atau bisa juga data training ini merupakan sampel dari dataset yang kita punya yang dibuat untuk mencari pola prediksi algoritmanya dari data-data yang kita kumpulkan sehingga kita itu dapat memperkirakan atau memprediksikan kira-kira data-data yang nanti data baru yang dimasukkan itu masuk ke kelas yang mana. Nah, untuk data testing sendiri yaitu dataset yang digunakan untuk melakukan evaluasi pada machine learning yang sudah ada datanya. Nah, yaitu untuk menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya atau biasanya itu digunakan untuk mengecek apakah prediksi yang diciptakan atau yang dihasilkan pada data training itu sudah benar atau belum itu. Nah, untuk soal yang berikutnya yaitu jelaskan proses penyusunan data. Nah, untuk proses penyusunan data di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 proses dalam melakukan processing data. Yaitu yang pertama ada aggregation, yang mana aggregation ini digunakan untuk menggabungkan beberapa atribut menjadi satu atribut. Untuk selanjutnya yaitu string, yang mana sampling ini setelah atribut digabungkan, maka data yang terdapat pada atribut tersebut diambil sebagian saja yang bisa mewakili dari keseluruhan atribut tersebut. Untuk dimensionality-nya, untuk dimensionality reduction, yaitu mengurangi jumlah atribut data yang digunakan, hanya menggunakan sebagian atribut yang penting, seperti itu. Sedangkan untuk fitur subset selection sendiri, yaitu digunakan untuk mengurangi dimensi data dari data atributnya, gitu. Sedangkan untuk fitur creation yaitu digunakan untuk membuat atribut baru yang mana atribut itu mungkin penting untuk analisa datanya, seperti itu. Kemudian untuk discretization and binarization, yaitu discretization sendiri itu digunakan untuk mengubah atribut dalam format continue. Nah, sedangkan untuk binarization sendiri digunakan untuk mengubah atribut continue menjadi atribut binar pada data mining. Nah, terus selanjutnya yaitu ada atribut transformation, yang mana atribut transformation ini yaitu digunakan untuk memetakan seluruh rangkaian atribut tadi yang nilainya dalam atribut itu ke dalam satu
ke dalam satu nilai yang baru atau nilai akhir yang digunakan untuk memproses hasil final dari data itu sendiri. Seperti itu merupakan proses dari data processing, proses dari penyusunan dataset seperti itu. Nah, untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan makna atribut data iris dan jelaskan pula makna kelas data iris. Nah, untuk data iris itu diilustrasikan seperti bunga iris yang mana terdiri dari dua elemen, yaitu sepal dan petal, yang mana memiliki panjang dan lebar sendiri. Nantinya dalam dataset iris ini atributnya itu sama, yaitu lebih dikenal dengan 4 atribut, yaitu ada sepal width dan petal width, kemudian ada sepalan dan petal length. Nah, yang pastinya atribut tersebut melekat pada dataset itu sendiri. Sedangkan untuk kelas dataset iris itu yaitu varian dari jenis dataset iris. Dataset iris itu sendiri yang terdiri dari 3 macam, yaitu iris setosa, versicolor, dan virginica. Seperti itu. Untuk soal selanjutnya yaitu nomor 4, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi NumPy dan pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu setosa, versicolor, dan unknown. Nah, untuk codingannya sendiri, yang pertama yaitu mengimportkan NumPy, as_NumPy atau alias NP. Kemudian variabel data ini digunakan untuk menampung dari array-nya sendiri, yang mana di sini sudah ada array-nya. Nah, di sini array-nya sudah 2 dimensi, yang mana tandai dengan 2 kurung siku seperti ini. Nah, kemudian di sini saya memasukkan variabel iris yang mana digunakan untuk menampung dari datanya sendiri, yang mana data ini merupakan variabel dari array-nya tadi kan. Nah, untuk iris sendiri yaitu dimulai ini kurung siku kemudian titik 2, yang mana ini artinya yaitu mengambil seluruh kolom yang ada pada data. Kemudian dimulai dari baris ke-0 sampai kolom ke-0 sampai kolom ke-5 seperti itu. Kemudian untuk variabel setosa sendiri yaitu untuk kayak mengambil data yang mana pada data itu merupakan data dari setosa. Nah, di sini data dari setosa yaitu dimulai dari ke-0 kemudian sampai baris ke-45. Kemudian untuk virginica sendiri yaitu dimulai dari baris ke-45 sampai ke-90. Untuk versicolor yaitu dimulai dari baris 90 sampai baris ke-135. Untuk unknown sendiri dimulai dari baris 135 sampai 150. Kemudian di sini saya print dari atributnya, yaitu ada petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Kemudian print setosa, yaitu ini data dari setosa, print virginica, print versicolor, dan print unknown. Kemudian coba kita run. Nah, di sini sudah ditampilkan data mana saja atau array mana saja yang termasuk dalam setosa atau atribut setosa. Di sini petal width-nya yaitu di baris ke 0,2 sampai ke bawah. Untuk petal length-nya di baris 1,4, sepal width-nya di baris 3,5 dan sepal length-nya di baris 5,1. Itu ini untuk virginica-nya. Kemudian untuk versicolor-nya untuk unknown-nya seperti ini. Nah, di sini sudah memenuhi syarat 2 dimensi, yang mana di sini tandai dengan 2 kurung siku. Itu. Untuk soal berikutnya yaitu buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, di sini untuk yang A yaitu mencari sepal length dan petal width,
yang B mencari sepal width dan petal length, yang C mencari sepal length dan petal width, dan yang D sepal length dan petal length. Yaitu di sini gunakan perintah scatter dan operasi switching pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Nah, yang pertama kita mengimportkan NumPy SNP, kemudian mengimportkan matplotlib.pyplot.asplt, yang mana di sini kita sudah memasukkan variabel setosa untuk menampung array-nya. Di sini sudah saya pisahkan yang mana bagian setosa dan yang mana bagian virginica. Nah, untuk bagian setosa ini, sepalengnya pada baris ketiga, petal width-nya pada baris ke-0, sepal width-nya pada baris kedua, dan petalengnya pada baris ke-1. Untuk virginicanya yaitu sama seperti ini ya. Sepaleng, petal width, sepal width, dan petaleng yaitu pada baris ketiga, 0, 2, 1. Seperti itu. Ini sudah saya pisahkan. Nah, kemudian kita kita melakukan pewarnaan pada sepaleng dan petal width, yang mana di sini menggunakan plt.scatter, kemudian sepaleng setosa, petal width setosa, yang mana di sini menggunakan warna merah, dan untuk sepaleng virginica dan petal width virginica yaitu menggunakan warna biru, sedangkan untuk sepaleng versicolor dan petal width versicolor yaitu menggunakan warna hijau, dan sepaleng unknown dengan petal width unknown menggunakan warna kuning. Nah, untuk PLT title yaitu PLT title itu untuk menulis menulis kalimat pada di atas di atas plotnya atau di atas grafiknya, yaitu kita tulis sepaleng dan petal width. Kemudian untuk X label yaitu untuk yang sebelah, untuk yang bawah, untuk garis yang bawah yaitu kita tulis atribut bawah, maksudnya yaitu kita tulis sepaleng, dan penamaannya yaitu kita beri penamaan sepaleng. Kemudian untuk plt.ylabel yaitu kita beri penamaan petal width itu. Nah, untuk yang B yaitu kita mencari sepal width dan petal width, yang itu sama. Kita lakukan seperti ini, kita melakukan pewarnaan dan seperti itu ya. Kemudian coba kita run. Nah, di sini sudah terlihatnya scatter atau di sini sudah terlihat scatter plotnya, yaitu pada sepaleng dan petal width. Ini ya, untuk pewarnaan merahnya digunakan untuk pewarnaan pada setosa, kemudian warna biru untuk virginica, warna hijau untuk versicolor, dan warna kuning ini untuk unknown-nya. Itu ya, sudah terlihat ini scatter plotnya. Nah, untuk soal berikutnya yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot dari nomor 5 yang tadi kita kerjakan, yaitu untuk scatter plotnya yaitu jadi karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot ini bisa kita lihat bahwa kelas-kelas yang punya jenis yang sama ini ya, itu akan cenderung menggerombol. Misal seperti ini pada sepaleng dan petal width, maka dia akan menggerombol antara virginica dengan virginica, kemudian versicolor yang warna hijau ini dengan versicolor, setosa dengan setosa. Nah, untuk karakteristiknya sendiri bisa kita lihat di sini, setosa itu punya sepalengnya ya, sepal ini yang paling pendek di antara versicolor dan virginica ya. Ini sepaleng untuk setosa ini paling pendek antara virginica maupun versicolor. Kemudian disusul dengan versicolor yang paling panjang yaitu pada virginica.
Sedangkan untuk petal width sendiri ini yang paling lebar yaitu pada virginica, kemudian versicolor, baru kemudian setosa. Sedangkan jika pada sepalwi dan petaling ini, nah di sini petaling ini ya, petaling bagian ini yang paling pendek yaitu punya setosa. Yang mana di sini panjangnya itu paling pendek, pendeknya setosa. Kemudian versicolor itu yang warna apa tadi ya? Versicolor itu yang warna hijau ini ya, versicolor. Kemudian pada virginica. Nah, kalau dari sisi sepalnya sendiri, yang paling lebar itu punyanya setosa. Kemudian punyanya virginica, dan kemudian pada versicolor. Sedangkan jika pada sepalwi dan petalwidnya, dan petalwid, di sini lebar sepal ini ya, lebar sepalnya itu yang paling pendek yaitu punya virginica ini ya, paling pendek. Kemudian versicolor dan yang paling lebar yaitu punya setosa. Nah, kalau dari sisi petalnya sendiri, yang paling lebar yaitu punyanya virginica. Sini sudah terlihat jelas ya. Virginica ini paling lebar untuk bagian petalnya. Kemudian versicolor dan yang terakhir itu setosa. Nah, untuk sepaleng dan petaleng sendiri yang di sini sepalnya yang paling panjang atau bukan, maksudnya sepalnya yang paling pendek yaitu punyanya setosa di sini ya. Terlihat. Kemudian versicolor. Kemudian yang paling panjang yaitu ada virginica. Nah, kalau misalnya dari sisi petanya sendiri, paling panjang yaitu punyanya virginica, kemudian versicolor, lalu setosa, seperti itu. Untuk soal berikutnya yaitu perhatikan data yang berjenis ano, jelaskan bagaimana cara meramal jenis data ano tersebut. Jadi karena di sini kita dengan visual, maka kita bisa lebih mudah meramalnya. Jadi dengan kita lihat di sepaleng dan petal width. Nah ya, sepaleng dan petal width. Nah ini ya, pada sepaleng dan petal width, titik kuning ini tidak apa ya? Titik kuning ini dia lebih cenderung bergelombang kemana? Nah, kalau misalkan pada setosa, maka dia itu merupakan dia itu jenis bunga setosa. Nah, kalau misal pada bergerombolnya itu ke versicolor, maka dia merupakan jenis bunga versicolor. Kemudian jika anunya ini bergerombol pada virginica, maka dia itu merupakan jenis dari bunga virginica, seperti itu. Jadi karena kita menggunakan visual ini, jadi kita lebih mudah dalam meramalnya, seperti itu. Untuk soal berikutnya yaitu nomor 8, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Gunakan perintah plot dan operasi selicik pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Di sini kita mengimport NumPy asnp, kemudian import matplotlib.pplot as plt, kemudian kita menggunakan variabel data untuk menampung dari array-nya, kemudian di sini kita beri nama X, yang mana X ini itu digunakan untuk membuat atribut di dalam tabel. Kan kalau pada grafik itu X itu kan di bagian bawah. Nah, nanti kan atribut ini yang yaitu petal width, petal length, sepal length ini itu berada pada tulisan bagian bawah. Seperti nah, pada bagian ini nanti akan berubah menjadi sepal width,
Seperti itulah pokoknya ya. Nah, untuk irisnya sendiri yaitu variabel irisnya sendiri yaitu untuk menampung dari datanya, data ini ya, dari data array-nya yang dimulai dari baris ke-0 kemudian sampai baris ke-5 ditambah 1. Untuk setosannya sendiri yaitu menampung dari data dari iris yang mana setosannya ini dimulai dari baris ke-45, kemudian Virginica dimulai dari 45 sampai 90. Ini untuk setosannya dimulai dari baris ke-0 sampai 45. Kemudian untuk Virginica-nya sendiri dimulai dari 45 sampai 90. Kemudian untuk versicolor dimulai dari baris ke-90 sampai 135. Kemudian kita masukkan for i in range, yaitu i ini digunakan untuk menampung dari data yang sudah kita pisahkan variabel yang sudah kita pisahkan itu dengan menamai Sentosa, Virginica, dan versicolor. Nah, untuk lens Sentosa sendiri, kenapa saya menggunakan Sentosa? Karena untuk Sentosa, Virginica, dan versicolor ini barisnya sama, yaitu sebanyak 45, seperti itu. Maka saya memilih salah satu, yaitu menggunakan Sentosa. Nah, kemudian kita menggunakan plt.plot dalam kurung x ini yang mana dari atribut yang sudah kita buat, kemudian kita masukkan Sentosa, variabel Sentosa. Nah, sedangkan untuk i sendiri yaitu data yang tadi ditampung dalam variabel i ini. Kita masukkan di sini, kemudian kita beri warna red. Untuk berikutnya yaitu ada plt.plot, sama seperti tadi, yaitu kita masukkan Virginica yaitu dengan menggunakan warna biru, kemudian plt.plot versicolor yaitu dengan menggunakan warna hijau. Kemudian kita plt.show yaitu untuk menampilkan menampilkan koordinat plotnya, paralel koordinat plot. Dan coba kita run. Nah, di sini sudah terlihat ya koordinat plotnya pada petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Seperti ini tampilannya. Kemudian untuk soal nomor 9 yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot nomor 8. Nah, pada scatterplot nomor 8 ini kurang lebih sama seperti yang nomor 6, cuman bedanya di sini di sini bentuknya adalah garis. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya dari sepal length ini ya, paleng itu ada beberapa data yang sama antara Sentosa, versicolor, dan Virginica. Cuman di sini bisa kita lihat kalau yang paling panjang itu pada Virginica daripada dua kelas yang lainnya. Ini ya, Virginica paling panjang daripada kelas yang lainnya. Tapi juga masih ada data-data numpuk gitu. Nah, di sini ada data-data yang numpuk seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita lihat kalau di sini tuh tidak jauh beda antara Sentosa, versicolor, dan Virginica. Cuman ada beberapa dari data Sentosa yang memimpin lebar dari sepalnya. Lebar dari sepalnya. Kalau pada petaleng sendiri, di sini berkelompok untuk tapi untuk panjang yang paling panjang yaitu pada Virginica, kemudian versicolor, dan terakhir pada Sentosa. Karena di sini bisa kita lihat lebar dari Virginica ini lebih lebar dari kelas yang lainnya, seperti itu. Jadi untuk karakteristiknya sendiri yaitu di sini itu untuk membandingkan dari data-data baru atau unknown atribut atau dari data-data baru atau unknown atribut. Nah,
Yang bagus untuk digunakan pembanding adalah pembandingan antara Petaluit dan Petalang, karena di sini tidak ada data yang bertumpuk seperti pada Cephaloid seperti itu. Jadi di sini pada Petaluit dan Petalang ini bisa mempermudah kita dalam melakukan perbandingan seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.